Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 10 IPS, ikhwan dan akhwat. Insyaallah kita akan belajar pada kesempatan kali ini bait yang ke-16, yaitu yang berbunyi wa mursalun minhus sahabiyyu saqat wa qul gharibun ma rawa rawin faqat. Wa mursalun minhus sahabiyyu saqat. Wa mursalun, dan hadis mursal, minhus sahabiyyu saqat, yaitu di mana sahabatnya itu terputus. Jadi yang disebut dengan mursal itu adalah dari tabi'in langsung menyebutkan hadis dari Nabi SAW. Padahal tabi'in tidak pernah bertemu dengan Nabi. Jadi nama sahabatnya tidak disebutkan. Terus ini definisi yang pertama. Definisi yang kedua adalah waqul gharibun ma rawa rawin faqat. Ya. Dan katakanlah bahwa hadis gharib adalah apa? Ma rawa rawin faqat, yaitu hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu orang. Ya. Hanya diriwayatkan oleh satu orang. Nah, ini menjadi mulahadzat atau ma yu'khadhu alaihi yang dikritisi oleh para ulama terhadap Syekh Al-Baiquni ketika membahas matan Baiquniyah ini. Kenapa? Karena tartib al-hadisnya kurang tepat, tapi tidak apa-apa ya. Itu kenapa harusnya ini hadis gharib disatukan dengan pembahasan hadis aziz dan hadis masyhur. Nah, jadi yang disebut dengan mursal, ikhwan sekalian, adalah huwa as-sanadul ladzi lam yadhkar fihi as-sahabi, yaitu sanad yang di dalamnya tidak disebutkan nama sahabat Nabi. Yaitu sahabat Nabi adalah siapa? Orang yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman, ya, dan meninggal di atas keimanan. Jadi seorang tabi'in mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mithaluhu, contohnya, ma akhrajahu Muslim fi sahihi an Sa'id bin al-Musayyib. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari Sa'id bin al-Musayyib. Sa'id bin al-Musayyib ini adalah seorang tabi'in, ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il muzabanah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli muzabanah. Muzabanah ini adalah jual beli sesuatu yang belum matang. Ya, sama seperti jual beli buah-buahan tapi buah-buahan tersebut belum matang, ya, atau ya yang semisalnya. Fa Sa'id bin al-Musayyib tabi'iyun, maka Sa'id bin Musayyib adalah seorang tabi'i, wa rawa al-hadis min ghairi wasitatis sahabah, dan meriwayatkan hadis ini tanpa perantara sahabat Nabi. Wa hadza huwal mursal, dan hadis ini disebut dengan mursal. Nah, ikhwan sekalian, karena hadis ini letaknya ada di dalam Sahih Muslim, maka kedudukan hadis ini tetap sahih. Kenapa? Karena para ulama, ya, ketika mendapatkan hadis mursal atau mencantumkan hadis mursal di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, seperti Imam Bukhari mencantumkan hadis mursal dalam sahihnya, Imam Muslim mencantumkan hadis mursal dalam sahihnya, maka itu menyebutkan bahwa, ya, itu kemungkinan besar, ya, dan itu sudah pasti tabi'inya itu berasal dari kibarut tabi'in, yang benar-benar pasti mereka belajar dari para sahabat Nabi. Kadang ada juga sigorut tabi'in, tabi'in junior yang mereka tidak belajar dari sahabat Nabi atau sedikit sekali belajar dari sahabat Nabi, ya, dan banyaknya belajar dari tabi'in senior. Maka ini menjadi poin-poin di mana hadis mursal itu bisa ditolak. Tetapi kalau tabi'in tersebut adalah seorang kibar, seorang senior seperti Sa'id bin al-Musayyib, maka ini bisa diterima karena dia adalah seorang tabi'in yang benar-benar banyak meriwayatkan hadis dari sahabat Nabi. Wal gharibu huwal haditsul ladzi fi sanadihi rawin wahidun faqat, ya, walau kana sahabi. Ya, dan hadis gharib adalah hadis yang di dalam sanadnya terdapat satu orang perawi saja. Dalam satu tingkatan maksudnya, ya. Dalam satu tingkatan, ya. Walau kana sahabi, walaupun yang satu orang itu hanyalah seorang sahabat Nabi. Maksudnya adalah apa? Walaupun tingkatan yang ada satu orang perawinya itu adalah tingkatan sahabat Nabi. Maka di sini, ya,
Wa alaihi fal gharabatu qad takunu fi awwalis sanad aw khilalahu aw fi akhirih, ya. Maka hadis gharib ya terkadang ada di awal sanad, kadang-kadang ada di tengahnya, kadang-kadang di akhirnya. Nah, maka yang di awal sanad disebut dengan gharib mutlak. Ya. Kalau di awal sanad dan di tengah sanadnya itu adalah perawinya cuma satu, ya, dari setiap tingkatan sahabat dan tabi'inya, maka sama gharib mutlak. Tapi kalau misalnya sanad yang sendirinya, perawi yang sendiri itu adalah di akhirnya, maka disebut dengan gharib nisbi. Insyaallah ya. Ini tambahan saja. Wa huwa qad yakunu sahihan wa qad yakunu ghairu dzalik. Nah, kadang-kadang hadis gharib ada yang sahih dan ada juga yang tidak sahih. Wa yusamma al-gharib kadzalika bil fardi. Nama lain dari hadis gharib adalah al-fardu. Ya. Misaluhu, contohnya di sini sebutkan ma rawahu syaikhun an Malikin an Zuhri an Anasin an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini disebutkan apa? Satu orang dari Imam Malik satu orang. Ya, Imam Malik ke Imam Zuhri satu orang. Imam Anas satu orang. Nah, maka ini gharib semua, ya, dari setiap tingkatan. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu dakhala Makkah wa ala ra'sihi al-mighfar. Ini ada kesalahan ya, bukan al-mighfar tapi al-mighfar. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kota Makkah dan di atas kepalanya ada penutup kepala, ya, atau helm perang disebutnya. Helm perang yang terbuat dari rantai-rantai besi kecil, ya. Tafarrada bihi Malikun an Zuhri. Nah, hadis ini diriwayatkan sendiri oleh Imam Malik dari Imam Az-Zuhri. Jadi tidak ada orang lain yang meriwayatkan hadis ini selain Imam Malik. Nah, ini ikhwan dan akhwat sekalian berkaitan tentang hadis mursal dan hadis gharib. Ya, semoga ada manfaatnya. Kita tutup di sini, ya, dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.